Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di Ajat Baking and Cooking. Kali ini tutorial bikin bolen pisang. Tapi ini versi tanpa corset. Jadi ini aku pengen dapetin teksturnya itu nggak kayak pastry gitu ya. Jadi ini kita sama-sama belajar. Aku lagi nyari resep yang pas banget untuk aku pengen jualan pisang bolen. Nah, di sini aku udah siapin tadi 200 gram tepung cakra kembar, terigu protein tinggi. Terus aku pakai blue band tadi 150 gram. Lalu ini minyak 2 sendok makan ya. Ini dicampur ini untuk adonan untuk adonan A atau base corsetnya kayak gitu ya. Nah, ini adonan A diaduk sampai benar-benar kecampur rata. Lalu ini dimasukin kulkas, diistirahatin kurang lebih 10 menit. Nah, adonannya emang agak lengket, jangan khawatir, ini bisa dimasukin dulu kulkas lalu nanti kita dipul. Nah, ini aku bikin dua versi ya, yang secara manual sama yang maksudnya yang dibagi-bagi itu sama yang dilaminasi. Ini nanti aku bagi dua. Nah, ini aku mau masuk kulkas dulu. Nah, ini adonan B. Aku udah siapin 400 gram tepung cakra, 150 gram blue band atau margarin, 60 gram gula halus, dan air 80 ml, 160 ml. Ini kalian bisa ganti susu untuk rasa yang lebih oke. Nah, di sini aku campur semuanya. Nah, adonan B dicampur semuanya setengah ini kayak air. Lalu ini diaduk sampai kalis ya pemirsa. Nah, setelah kalis kayak gini, aku mau simpan dulu di kulkas kurang lebih 15 menit supaya adonannya rileks. Lalu ini nanti juga dibagi dua karena aku kali ini mau bikin dua teknik, yang satu dibagi-bagi, yang satu kali proses atau di proses laminasinya ya. Nah, setelah aku istirahatin adonan yang kedua tadi, adonan B, terus udah gitu aku udah bagi dua juga sama-sama gitu jumlahnya. Lalu yang satu aku bentuk gini, kalian siapin plastik lalu bentuk kotak, sisihkan kayak gini. Lalu yang satunya aku mau bagi 16 bagian, dan yang satunya ini aku udah gini, terus dibiarin kayak gini aja. Kan ini mau di roll langsung sekaligus. Ini aku mau bagi 16 bagian, masing-masing 16 bagian ya. Setelah semuanya dibagi sama 16 bagian masing-masing, aku lalu buletinnya kayak gini. Lalu aku mau rest dulu di chiller di kulkas gitu sampai bener-bener set gitu, kurang lebih 30 menit sampai 20 menit ya. Nah, ini setelah diistirahatin kurang lebih 1 jam atau lebih 30 menit, pokoknya ini posisinya udah agak set gitu ya. Ini aku mau proses dulu yang proses laminasi 1 kali. Ini kayak gini. Aku ini mau di roll memanjang ya. Di roll kotak seperti ini. Lalu aku mau masukin ini ya, dilipat seperti amplop kayak gini ya. Ini nah kayak gini. Lalu aku mau roll lagi memanjang. Nah, roll memanjang seperti ini lalu lipat. Lipatnya double kayak gini. Ini kita istirahatin lagi kurang lebih 30 menit sampai 20 menit di chiller ya. Nah, sementara menunggu itu yang adonan itu di set, aku mau proses yang ini yang kecil itu ya. Jadi ini
lapisan B di roll. Di roll lalu digulung seperti ini, atau bisa cara kedua ininya dipipihin tuh, lalu masuk ini, lalu dibuntel, lalu dibuletin ini, dibuletin gini, lalu di roll memanjang gitu. Pasti lebih suka yang cara yang ini ya daripada yang pertama itu. Ini juga, aduh, pecah. Ini di roll gulung gini. Lakukan ini sampai habis ya. Jadi ini saya ulang lagi ya, tadi kurang jelas gambarnya. Adonan B dipipihin, lalu masukin adonan A, lalu buletin kayak gini, lalu roll, digulung kayak gini ya. Nah, lakukan sampai habis seperti itu. Setelah di roll semuanya kayak gini, aku mau simpan di chiller lagi kurang lebih 15 menit supaya set, karena ini agak lembek, susah di rollnya. Ini adonan yang tadi udah diistirahatkan kurang lebih 10-15 menit. Aku mau roll lagi, memanjang ya. Dan taburi bawahnya dengan terigu. Nah, setelah memanjang seperti ini, lalu dilipat lagi. Ini aku lipatnya single ya, kayak gini, dirapiin. Kayak gini, lalu kita istirahatkan lagi di chiller 30 menit. Nah, ini proses laminasi yang kedua. Ini lalu di roll, dipanjangin gitu, dipipihin, di roll kayak gini, lakukan sampai habis. Dan ini simpan lagi 10-20 menit di chiller sampai set. Setelah itu udah berarti proses laminasinya cuma 3 kali. Atau kalian bisa langsung proses, ambil satu ini, lalu roll, lalu kalian siapin pisangnya bisa aja bulu. Ini aku 1/4 sama aku bikin yang punya persis kayak gini di video yang kayak gitu. Nah, di roll lebar kayak gini, lalu aku bagi 2 ininya ya, lalu simpan pisang di sini, lalu ini diginiin, nah ini dikecup kayak gini. Seperti ini, lakukan sampai habis, lalu susun kayak gini. Nah, ini proses yang ketiga kali, yang satu kaligus ya. Ini di roll lebar, ini proses terakhir, lalu kita potong-potong kecil. Nah, lalu kalian roll tipis kayak gini. Ini tadi udah aku bagi 2, ini setengah bagiannya, lalu dipotong kayak gini lurus, lalu panjang gini kayak gini ya. Terus ambil satu, lakukan hal yang sama kayak yang tadi, kayak gitu ya. Di sini, kalau isian itu terserah kalian mau kasih keju atau coklat, karena ini aku cuma tutorial doang. Kalian terus ini si pisangnya juga bisa, untuk lebih aroma dan rasa bisa tambahin sedikit butter. Ini disotek dulu seperti itu ya. Lakukan sampai habis. Nah, setelah semuanya dilakuin, maksudnya diproses, nah ini aku udah kalau ini yang sebelah sini, ini yang 1 kali laminasi, yang ini yang dipisah-pisah ya. Nanti hasilnya kayak gimana nih, aku juga bikin yang roll pisang bolen roll.
Nah gini aku udah siapin olesannya. Harusnya sih kuning telur sama susu atau kuning telur sama madu. Karena kan nggak ada, aku cuma pakai kuning telur sama gula ini, gula air gula gitu, simple sirup. Nih sini juga aku proses, ada yang langsung dioles, ada yang nanti sebagian diolesnya setelah setengah matang. Nah lakukan sampai habis ya, kayak gini. Nah ini akan aku panggang sekitar 180 derajat Celcius. Nah untuk yang belum dioles itu diprosesnya sekitar 15 menit dulu, lalu dioles kuning telur. Nah kalau ini langsung nanti lihat aja ya. Nih aku dibakar di suhu 180 derajat Celcius sampai dulu 15 menit. Aku mau coba dulu 30 menit jadi maksudnya pembakarannya. Nah ini aku udah keluarin ya. Ini yang setengah matang aku baru oles. Nanti hasilnya kayak gimana ya. Seperti itu bunda. Aku di sini pakai topping keju, cuma ada keju soalnya. Setelah ini aku panggang lagi sampai mateng. Nah ini setelah 1,5 jam aku, itu tergantung oven kalian ya, soalnya kan tiap oven juga beda-beda. Ini 180 derajat. Ini aromanya udah kecium banget, wangi banget, dan warnanya udah golden brown. Berarti ini udah mateng. Kita angkat ya. Ini nggak bisa langsung dimakan, bisa aja sih langsung, tapi lebih enak lagi kalau udah set gitu ya. Nah jadi kayak gini, ini bagus banget. Nanti kita cobain ya. Ini setelah dingin, teksturnya kayak gini tuh ya, bagus. Aku suka layer-layernya. Ini berlayer. Ini berlayer. Suka banget teksturnya. Dan seperti ini yang aku mau. Sebenarnya ada dua resep, maksudnya ada dua. Sebelumnya aku pernah juga share tentang balon ini, tapi aku cocok dengan yang ini kayaknya mah. Ya udah gitu. Juga warnanya juga bagus, nggak ada beda sama yang dipanggang setengah matang atau yang langsung gitu ya. Warnanya bagus, sama-sama sini teh golden brown gitu. Nah sampai di sini juga episode kali ini. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like, subscribe, dan juga komen seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi aku coba dulu ya nih kayaknya. Enak. Pisangnya pas banget, pas kematangan. Jadi kan agak kulitnya tuh agak plain, terus pisangnya tuh manis banget, jadi cocok banget, enak banget pokoknya. Ini cocok buat dijual kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.